Cinta pertama sang Presdir. Bab 007. Sungguh menegangkan. Kukira dia akan mengenali diriku. Masalahnya waktu itu saja dia tahu kalau dandanan cupuku itu palsu. Sudahlah. Yang penting dia sudah pergi sekarang, gumamnya kemudian beranjak dari situ. Dan apa ini? Dia menyuruhku membuangnya setelah selesai kugunakan. Cih, memangnya aku tidak tahu kalau ini jas mahal. Sebenarnya seberapa kaya sih dia, gerutunya sambil berjalan. Tapi wajahnya sangat tampan, artis idola pun kurasa kalah dengan ketampanannya. Bahkan saat aku menabraknya pun aku bisa merasakan tubuhnya yang kekar. Hush, Via, apa yang sedang kau pikirkan? Gumamnya lagi namun sekarang sambil tersenyum sendiri dan pipinya ikut merona. Kini Via sudah duduk di mejanya bersama Farah. Di meja sudah tersaji berbagai hidangan yang tadi sudah dipesan oleh Farah. Hei, habiskan ini semua atau kau yang membayar jika ada sisa, ancam Via sambil terkekeh melihat hidangan yang dipesan temannya. Siap, bos, ucap Farah lucu sambil memberi hormat. Tapi bos harus membantuku ya, tambahnya. Oke, ayo kita makan banyak. Semangat, ucap Via girang. Mereka pun menyantap hidangan dengan lahapnya dan diselingi dengan tawa canda. Sambil makan, Via menceritakan kejadian yang dialaminya tadi. Via bercerita dengan serius, dan Farah mendengarkan dengan seksama. Sesekali Farah meledek Via. 30 menit berlalu, makanan di hadapan mereka sudah dilahap habis oleh dua wanita monster yang kelaparan. Keduanya kini tengah menyenderkan punggung mereka ke kursi. Berusaha meluruskan perut mereka yang sudah penuh. Aduh, aku sungguh kenyang sekali, ucap Farah sambil mengelus perutnya. Iya, aku juga, Via pun melakukan hal yang sama. Kurasa lain kali aku tak bisa menandingi porsi makanmu yang seperti monster, tambahnya sambil tertawa. Hei, apa-apaan kau ini? Aku hanya takut disuruh membayar, jadi lebih baik aku menghabiskan semuanya saja, ucap Farah membela diri. Keduanya pun tertawa sambil memegangi perut mereka. Ponsel Farah bergetar, dret. Halo, jawab Farah pada panggilan yang masuk. Ya, baiklah, aku akan segera ke sana sekarang. Tapi kemudian aku harus pergi bekerja ya, lanjutnya lagi kemudian memutus sambungan. Ada apa? Tanya Via penasaran. Adikku bilang ada urusan, jadi dia memintaku untuk menjaga ibu sebentar di rumah sakit, ucap Farah. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana, ucap Via kemudian menghabiskan minumannya. Aku bisa naik bis dari sini, Via. Farah merasa tidak enak pada Via yang selalu baik padanya. Oh ayolah, atau ku pecat kau jadi teman, ancamnya sambil terkekeh. Wah, Nona kami sudah pandai mengancam rupanya, sahut Farah ikut terkekeh juga. Di salah satu ruang VIP di restoran yang sama, Zidan sedang meeting dengan salah satu kliennya yang bernama Tuan Bayu dan sekretarisnya Dila. Tuan Bayu dan Dila terlihat mempresentasikan langkah yang akan mereka buat untuk menjalankan proyek bersama antara Glory Corporation dan Sinar Group miliknya. Mata Zidan menatap mereka, namun pikirannya mengarah pada wanita yang tadi menabraknya. Kenapa aku merasa familiar dengannya ya? Matanya, di mana aku pernah melihat mata itu? Dan kenapa pikiranku isinya hanya dia saja? Aku harus memastikan sesuatu, gumam Zidan dalam hati. Zidan tiba-tiba berdiri. Sontak yang lainnya pun ikut berdiri. Aku keluar sebentar, 10 menit lagi kita lanjutkan, perintahnya kemudian beranjak keluar. Han pun mengekori di belakangnya. Hufet, kupikir ada yang salah dengan presentasi kita, ucap Tuan Bayu melepas tegangnya saat Zidan sudah keluar. Zidan menghentikan langkahnya. Kau tunggu di dalam, perintah Zidan pada Han. Han mengangguk dan kembali ke dalam ruangan. Sekarang apa? Apa yang akan dilakukan Tuan? Aku sungguh penasaran. Apakah menyangkut wanita yang tadi menabraknya? Gumam Han dalam hati seperti tahu isi pikiran Zidan. Zidan mempercepat langkahnya. Pandangannya menyisir setiap sudut restoran itu.
Namun yang dicari tak ditemukan. Zidane mencari hingga lobi restoran, tapi tetap tak menemukannya. Akhirnya pandangan matanya melihat seseorang dengan tas dan gantungan kunci dengan huruf K, memakai jasnya masuk ke dalam mobil. Zidane berusaha mengejarnya, namun mobil itu terlanjur berjalan menjauh. Zidane menghembuskan nafasnya kasar. Dia berbalik untuk kembali ke ruangannya. Benaknya terusik dengan hal yang tadi dia lihat. Sebuah gantungan kunci berbentuk huruf K. Rasanya benda itu cukup familiar bagiku. Ah, entahlah, gumamnya sambil berjalan. Zidane meneruskan meetingnya lagi dengan konsentrasi yang berantakan. Berkali-kali kliennya dibuat tegang. Pasalnya Zidane selalu kelihatan tidak puas dengan hasil presentasi mereka. Mood Zidane sedang buruk saat itu. Akhirnya meeting selesai dalam waktu 3 jam. Waktu yang cukup lama untuk menguras keringat dan adrenalin untuk kliennya. Mereka keluar bersamaan. Terima kasih atas waktunya, Presdir Zidane, ucap Tuan Bayu. Kemudian dia dan sekretarisnya, Dila sedikit membungkuk memberi hormat. Han kau yang urus sisanya, ucap Zidane singkat dengan tatapan datarnya. Kemudian berlalu begitu saja. Baiklah, saya pamit. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Jika ada yang ingin dilaporkan silahkan hubungi saya, ucap Han dan bergerak menyusul Zidane yang sudah jalan lebih dulu. Tuan Bayu dan Dila tersenyum melihat kepergian dua orang dengan suhu rendah yang mengelilingi hawa tubuh mereka. Siapa yang berada di dekatnya akan merasakan sebuah tekanan. Akhirnya, Tuan Bayu menghembuskan nafas lega. Kemudian dia dan Dila juga melangkah pergi meninggalkan restoran itu. Petang sudah menjelang, langit berubah menjadi lautan oranye. Nampak sebuah mobil memasuki gerbang mansion mewah. Si supir turun dari mobil dan membuka pintu di bagian kursi penumpang, nampak Kristal keluar dari sana dengan elegannya. Di sisi lainnya terlihat manajer Felix juga keluar dari mobil dan menghampiri Kristal. Baiklah, aku pergi sekarang. Jangan lupa besok kita akan ada syuting untuk iklan produk kecantikan N. Besok aku akan menjemputmu jam 8 pagi. Saat aku datang, kau harus sudah siap, mengerti, ucap manajer Felix sambil mengetik pada iPad-nya mengatur jadwal artisnya besok. Baiklah, kau ini sungguh cerewet sekali. Sudah, pergi sana pergi. Aku pusing mendengarmu bicara, ucap Kristal sambil mendorong manajer Felix masuk ke mobil. Hei, kau ini, aku belum selesai menjelaskan jadwalmu besok, ucap manajer Felix yang tubuhnya didorong paksa oleh Kristal. Sudah, kau bisa menjelaskannya besok. Aku sudah lelah sekali. Aku ingin mandi sekarang, ucapnya sambil melambaikan tangan dan berlalu masuk ke dalam. Manajer Felix menghembuskan nafas kasar sambil menggelengkan kepalanya. Selalu tak habis pikir dengan tingkah artisnya yang semena-mena. Mobil yang ditumpanginya pun meninggalkan kediaman itu. Kristal langsung menuju kamarnya. Kamar dengan nuansa merah muda dan tema girly. Dia melempar tasnya asal kemudian masuk kamar mandi. Tak lama dia keluar menggunakan piyama handuk dengan kondisi yang lebih segar. Dia masuk ke walk-in closet-nya yang cukup luas dan menyambar sebuah dress rumahan. Kristal menuruni tangga dengan dress yang tadi diambilnya. Dia menuju meja makan untuk makan malam bersama papanya. Tapi dia mendapati tempat itu kosong, tak ada siapapun. Akhirnya dia memutuskan menghampiri papanya ke ruang baca. Tepat sekali, papanya terlihat masih berkutat dengan laptopnya. "Pa, ayo kita makan malam dulu," ajak Kristal sambil melangkah masuk ke ruang baca papanya. Dia berdiri di depan meja kerja papanya. Jawab Tuan Bram singkat. Dia terlihat fokus pada benda persegi di depannya. Kristal pun melangkah menuju sofa tak jauh dari meja papanya. Dia mendudukkan diri di sana. Baiklah, aku akan menunggu papa di sini, ucapnya kemudian mengambil sebuah majalah dan membacanya. 10 menit lagi, ucap Tuan Bram. Oke, jawab Kristal singkat. Kemudian dia sibuk mebolak-balikkan halaman demi halaman majalah yang dia pegang.
Dia teringat tentang amplop yang tadi siang dia berikan pada pamannya. Kristal menjadi sedikit penasaran, dia pun memberanikan diri bertanya pada papanya. "Pa, sebenarnya apa isi amplop yang tadi siang kuberikan pada paman?" tanyanya bersemangat. Tuan Bram menghentikan aktivitasnya sejenak kemudian mengalihkan pandangannya pada Kristal. "Kau tak perlu tahu. Yang jelas itu untuk masa depanmu," ucapnya serius. Dan dia melanjutkan kembali pekerjaannya. Plak, Kristal menutup majalah yang ia baca dengan keras. "Papa, bukankah Papa tahu apa yang aku inginkan?" ucapnya merajuk. "Masa depanku hanya ingin menjadi nyonya muda," Pak, tambahnya kemudian dia melangkah menuju papanya. "Perlu waktu dan peluang, nak, untuk membuatmu menjadi nyonya muda di sana. Saat ini Papa sedang merancang sebuah peluang untukmu. Bersabarlah," jelas Tuan Bram. "Benarkah?" Pak Kristal terlihat bersemangat. Tuan Bram menghentikan pekerjaannya dan menutup benda pipi persegi itu. Dia menatap putrinya. "Untuk putriku akan kubuat sebuah peluang untuk masa depan yang kau inginkan, nak. Kau memang papaku yang terbaik," ucap Kristal dan memeluk papa yang masih duduk di kursi kerjanya. Mereka pun tersenyum bersama. Tapi kali ini senyuman Tuan Bram berubah menjadi senyum licik. Dia menyeringai seram. Seperti sebuah rencana besar telah terukir dalam benaknya. "Baiklah, ayo kita makan malam dulu," ajaknya kemudian. Dia dan Kristal melangkah keluar dari ruang baca menuju meja makan. Malam telah menyambut, anginnya membelai dedaunan dengan lembutnya. Di sebuah mansion mewah dengan gaya Eropa, suasana begitu hening seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Hanya terdengar suara gemericik air dari kamar mandi pada salah satu kamar di lantai atas. Kamar dengan nuansa maskulin yang dominan warna hitam, putih dan abu-abu. Dari kamar mandi itu terdengar gemericik air jatuh dari shower. Seseorang sedang menyegarkan diri di sana. Seorang tinggi jenjang keluar dengan handuk piyama membalut tubuh kekarnya. Satu tangannya lagi memegang handuk kecil yang digosok-gosokkan pada kepalanya untuk mengeringkan rambut. Zidane mendudukkan diri di pinggir jendela yang menghadap ke halamannya. Dia melempar handuk kecil itu ke sofa. Dia berjalan masuk menuju walk-in closet dan keluar lagi dengan celana tidur panjang berwarna hitam dan bertelanjang dada. Beberapa bongkahan balok terpampang di sana. Rambutnya yang masih sedikit basah meneteskan beberapa titik air pada dada bidangnya. Sungguh pemandangan yang menggiurkan bagi kaum hawa. Dia kembali mendudukkan diri di pinggir jendela itu. Kini tangannya sudah memegang sebatang rokok dan menyalakannya. Dihembuskannya asap keluar jendela. Pandangannya menyapu sekeliling halamannya yang nampak sepi. Tapi pikirannya terusik oleh wanita yang menabraknya tadi di restoran. Matanya, gumamnya pelan. "Apa yang kupikirkan? Baru kali ini perhatianku tersita oleh wanita," ucapnya sambil mengusap kasar wajahnya. Dihembuskannya lagi asap rokok keluar jendela, berusaha mengusir penatnya. Pikirannya tiba-tiba teringat dengan wanita yang berdandan cupu yang ia temui di minimarket dan klub malam. Kedua wanita itu mengganggu pikiran Zidane. "Sid," Zidane mengumpat kesal. Dia mematikan rokoknya dan membuang puntung rokok keluar jendela dengan asal. "Ini pertama kalinya ada wanita mengganggu pikiranku. Tapi kenapa langsung dua orang? Satu saja cukup membuatku kesal, apalagi dua," gerutunya kemudian. Zidane melemparkan tubuhnya pada ranjang king size miliknya yang super empuk. Matanya menerawang ke arah langit-langit kamarnya. Ada dua sosok wanita tergambar di sana. Yang satu wanita yang dia temui tadi siang, yang satu lagi via si cupu. Zidane menelisik gambaran wajah mereka di langit-langit kamar. Zidane membandingkan tinggi badan mereka, ukuran tubuh mereka. Semuanya terlihat sama. "Mungkin hanya kebetulan," ucapnya. Kemudian dia terlihat menemukan sesuatu. Matanya, ya mata mereka sama, gumam Zidane tersenyum sumringah. Rasa ngantuk mengalahkannya dan dia pun terlelap dengan membawa dua gambaran wanita yang mengganggu pikirannya ke dalam mimpi. Selama beberapa hari pikirannya terus diganggu oleh dua bayangan wanita sekaligus.
Hal itu sangat berdampak pada Zidane, moodnya seringkali berubah saat sedang bekerja. Bahkan di waktu-waktu penting, seperti saat meeting dengan klien dari negara J maupun saat meeting pemegang saham. Semua orang dinaik turunkan adrenalinnya oleh Zidane. Han selaku asisten pribadi juga termasuk karyawannya merasa iba dengan rekan kerja lainnya. Dia memutar otak, memikirkan cara agar bencana ini segera berakhir. Ada apa dengan Tuan sebenarnya? Beberapa kali dia terlihat kesal bahkan sangat kesal tanpa alasan. Oh, sungguh merepotkan. Lebih baik aku menelpon Tuan Sam. Mungkin dia dapat membantuku, pikirnya dalam hati. Halo, ucapnya setelah yang di seberang menjawab. Ada apa Han? Jawab Sam. Telah terjadi bencana Tuan di kantor. Setiap hari Tuan Zidane menyiksa kami. Dari waktu ke waktu dia selalu nampak kesal, jelas Han. Kau kan asisten pribadinya. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi pada kakak? Bahkan kau yang selalu berada di sisinya, ucap Sam sambil terkekeh dari sambungan telepon. Jika saya tahu jawabannya, saya tidak akan menelpon Anda Tuan, balas Han datar. Benar juga ya. Baiklah, coba kau ingat-ingat apa saja yang terjadi belakangan ini. Apakah ada yang mengganggu kakakku? Tapi bagaimana mungkin ada yang berani? Bahkan baru berhadapan dengannya saja nyali orang sudah menciut. Kecuali, ucap Sam menggantung. Kecuali apa Tuan? Tanya Han. Ya kecuali satu hal, jawaban Sam masih menggantung. Han hampir frustasi dibuatnya. Dia menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Saya mohon Tuan bantu saya. Mereka sudah seperti mayat hidup, Tuan. Setiap hari mereka diberi tugas seperti gunung dan wajib lembur. Barang siapa yang tidak lembur, maka gajinya akan dipotong 50% Tuan. Begitu halnya dengan Tuan Zidane, beliau selalu menyibukkan diri. Tuan Zidane juga selalu lembur, maka mereka tak ada yang berani pulang sebelum Tuan pulang. Waktu istirahatnya kurang, sehingga mata Tuan sering terlihat menghitam seperti mata panda dan kadang keluar kantor penampilan Tuan terlihat berantakan. Saya sudah menemui jalan buntu Tuan, jadi tolong bantu saya. Saya sudah tidak tahan melihat keadaan ini, tutur Han panjang lebar. Masalahnya dia juga bagian dari para karyawan juga bagian dari tuannya. Tentu saja dia juga merasakan derita. Derita dari keduanya. Wow, panjang sekali penjelasanmu Han, ucap Sam sambil terkekeh. Baiklah. Begini, coba kau ingat kembali. Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi pada kakakku belakangan ini? Tanya Sam agak serius. Han nampak berpikir. Tidak ada yang aneh, Tuan, jawabnya. Apakah kau yakin? Sam menegaskan. Han berpikir lebih keras lagi. Saya pikir ada, tapi saya ragu apakah itu benar yang membuat Tuan Zidane seperti ini, ucapnya. Katakan, perintah Sam yang mulai penasaran dari sambungan teleponnya.